anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'azzamu ismahu wa ma'nan indallahi wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil hudatil mustabsirin. Mustabsirin. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun para alimil ulama, para sesepuh tokoh masyarakat yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, wabil khusus yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan dua pengajian malam Rabu Bapak Haji Hasan bin Riyadi SPD, dan yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan sesepuh dan orang tua kita Bapak Ustaz Haji Mukri yang saya hormati, dan mudah-mudahan Allah muliakan sesepuh dan orang tua kita Bapak Ustaz Haji Rafli yang saya hormati, dan mudah-mudahan Allah muliakan Bapak Ustaz Haji Muhammad Siddiq Fauzi SAG MPD yang saya hormati, dan mudah-mudahan Allah muliakan Bapak Ustaz Iko Haji, Bapak Ustaz Zuhaimi, dan para asatiz yang lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan dua DKM Masjid Jami Raudhatul Salam Bapak Syahroni Al-Farisi SAG, dan tak lupa pula aparatur pemerintahan Bapak RW Saprudin Bako, dan juga para ketua lingkungan sekitar yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Wabil khusus kepada para jamaah yang hadir di tengah-tengah masjid yang mulia ini, dan mudah-mudahan semuanya berada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja serta puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan, sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan dengan wasilah nikmat tersebutlah kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi,
yang mana pada malam hari ini merupakan malam yang berbeda daripada malam-malam biasanya. Berbeda dalam suasana waktu yang mungkin agak terlalu lama sedikit. Yang berbeda dari segi acara. Bahkan dari tawasulan pun agak berbeda. Yang maksud dan tujuannya ialah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka kegiatan rutinitas kita yang menjadi kewajiban kita dalam setiap seminggu sekali ini kita istirahatkan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi adat dan kebiasaan di kita bahwa setiap menjelang datangnya bulan suci Ramadan, maka pengajian yang biasa kita laksanakan ini akan diistirahatkan sementara, ya dengan maksud dan tujuan yang begitu mulia dan baik, yang mana maksud dan tujuan tersebut ini masuk di dalam sebuah hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan arramallahu jasadahu ala niran. Siapa saja yang bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan tubuhnya atas api neraka. Ya memang bermacam-macam cara orang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tentu berbeda. Bahkan istilahnya sudah beberapa kali saya katakan berbeda. Antara kita ya dengan istilahnya orang-orang perempuan sama berbeda cara menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini berbeda. Ya kalau kita ya terkadang biasa istilahnya tidak menampakkan ekspresi yang begitu bahagia, bahkan cenderung rada pusing dikit. Rata-rata kalau orang perempuan ini insya Allah girangnya bukan main. Karena sebelum bulan Rawah aja udah pada ngajak ke Tenabang. Berbeda. Ya bahkan pengajian perempuan pun berbeda. Bagaimana mereka mengadakan tahtiman sambil ketawa. Bahkan sambil ketawa, ya sambil nyanyi-nyanyi dengan parcel yang begitu banyak. Alhamdulillah berbeda tata caranya. Ya, tapi insya Allah semua itu yang mudah-mudahan begitu Allah akan terima begitu. Karena penyambutan bulan suci Ramadan ini ya dengan cara yang berbeda-beda. Para jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, begitu mulia dan agungnya Ramadan, sehingga akan datangnya Ramadan saja ini seluruh muslim bersiap-siap untuk menyambutnya, dan dengan maksud yang apa dan tujuan yang baik ialah agar supaya mereka melatih diri mereka dalam menahan hawa nafsu, kemudian melatih diri mereka dan membiasakan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, ya terutama ibadah-ibadah yang wajib, yaitu sudah menjadi kekhususan.
Berbicara masalah Ramadan, ya memang umat-umat nabi-nabi terdahulu ini diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Ya, tapi mereka tidak diberikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan hanya khusus diberikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini merupakan khususiyah, keistimewaan umat Rasulullah. Jangankan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, bahagia menyambut dengan hati yang bersih, dengan wajah yang begitu bahagia. Menyambutnya saja Allah mengharamkan tubuhnya atas api neraka. Ya apalagi dengan ibadah-ibadah yang insya Allah sebentar lagi kita akan siap masuk ke dalam gerbang Ramadan. Ya mungkin kata ketua pengajian tadi ya hanya tinggal menunggu beberapa hari. Jadi ketua pengajian katanya hari Sabtu insya Allah mudah-mudahan bareng hari Sabtu. Karena istilahnya kita tidak bisa menentukan, bahkan saya sendiri pun tidak bisa menentukan. Yang jelas kita puasa di Ramadan itu pas tanggal 1 begitu aja. 1 Ramadan. Iya, 1 Ramadan. Adapun masalah penentuan ini wallahu alam, tapi mudah-mudahan bareng. Ya karena yang memutuskan di hari Sabtu ini udah banyak. Berdasarkan hisab, berdasarkan hitungan awal. Tapi insya Allah isbat besok akan dilaksanakan pada hari Jumat. Karena untuk wilayah sekitar Jakarta ini berpatokan ya kepada salah satu begitu ya begitu ya, salah satu ketentuan dari hitungan falak atau dari rupiah. Nah, sedangkan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya begitu ya mungkin Banten gak termasuk. Ini berpatokan kepada epimeris. Apabila epimeris telah mencapai 3 darjah maka jatuh 1 Ramadan. Nanti berdasarkan ruqyah, bukan berdasarkan hisab. Bisa jadi di hari Sabtu, bisa jadi hari Minggu. Wallahu alam. Tapi ya tetap kita nanti watas butuh indal qadi, watas butuh ruqyah indal qadi. Jadi akan tetap nanti keputusan ru'yatul hilal berdasarkan keputusan seorang hakim. Nah ini semua kitab menjelaskan seperti itu, kitab ulama. Kita wallahu alam nanti sampai istilahnya beberapa kitab yang termasuk Takribul Maqsad, termasuk Sulam Niren, termasuk epimeris begitu. Epimeris ini yang palak dari Inggris. Nah kemudian istilahnya Lipernyukong, palak dari Nederland Belanda. Nanti masing-masing akan mencapai berapa darjah dan berapa titik nantinya. Dan saya sendiri tidak bisa memutuskan. Kalau hisab jangankan buat sekarang, 10 tahun yang akan datang ini sudah bisa diprediksi. Ini kalau hisab. Nah tapi semua mengacu kepada hadis Nabi, sumu liru'yati wa abtiru liru'yati. Puasa kalian karena melihat bulan dan berbuka kalian karena melihat bulan. Ya hal ini pernah silanya sering dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Walaupun Rasulullah tidak melihat secara langsung, ketika ada sahabat yang memberitahu, ya Rasulullah, saya telah melihat hilal menandakan jatuhnya 1 Ramadan. Maka pada waktu itu Rasulullah memerintahkan begitu ya kaum muslimin untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya memang ketajaman mata-mata orang-orang terdahulu
ini berbeda dengan kita. Kalau dahulu melihat bulan itu dengan mata telanjang, tanpa bantuan alat. Ini kalau zaman dulu. Ya, bahkan Rasulullah pun melihat bulan secara langsung. Beliau sholat sunnah 2 rakaat langsung melihat bulan tembus. Ya, beda kalau itu. Ya bahkan setelah kembali, termasuk ulama-ulama alim falak pada waktu itu juga pernah terjadi. Beliau mempunyai kemuliaan itu bisa melihat bulan tanpa bantuan alat, padahal usianya sudah sepuh. Itu hanya sholat 2 rakaat langsung terlihat. Nah ini mah karomah, beda lagi. Makanya orang-orang yang istilahnya melihat hilal ini disumpah dengan Al-Quran karena tanggung jawabnya. Dan orang yang istilahnya menjadi saksi bahwa dia melihat bulan itu pun harus bukan orang yang fasik. Makanya ketentuan dan tata cara ru'yah. Awas, ini ada masing-masing tempat. Serahkan kepada ahlinya, yaitu kepada ulama-ulama ahli falak. Kalau hisab, mudah-mudahan hisab dengan ru'yah ini berjalan sama. Pada tahun ini mudah-mudahan kita puasa bareng, mudah-mudahan bareng kita puasa. Ya walaupun ada terbesit di hati ingin belakangan lebaran duluan, pasti ada. Ada terbesit di hati insya Allah gitu ya. Ya tapi pengennya bareng kita puasa. Makanya istilahnya kalau kita memang dia belum bisa menentukan ya, karena isbat nanti insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat sore. Ini ada yang Sabtu, ada yang Minggu gitu. Tapi kalau istilah saudara kita begitu, bahkan sebagian ulama-ulama kita memang sudah ada yang mengisbat di hari Sabtu. Ini berdasarkan hisab, bahkan telah mengumumkan begitu jatuhnya 1 Ramadan di hari Sabtu begitu. Itu udah ada. Tapi tetap kita saling menghargai dan menghormati perbedaan. Karena masing-masing semuanya mempunyai patokan dalil. Semuanya mempunyai patokan dalil. Jadi kita saling menghargai dan jangan sekali-kali saling mencerca. Gitu. Karena ikhtilaful ulama'i rahmatun, perbedaan pendapat di antara para ulama ini merupakan rahmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan istilahnya menentukan kapan jatuhnya 1 Ramadan. Ikutin aja yang ada. Gitu. Ya bahkan di semua kitab-kitab ulama menjelaskan wa ilam yumkin ru'yah fakmilul iddata salasina min Sya'ban. Kalau memang ru'yah tidak memungkinkan terlihat, bisa jadi karena tertutup awan, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Nah ini keterangan para ulama. Batas butuh indal qadi, silakan. Jangan ya begitu aja, kita jangan istilahnya awas, jangan menyalahkan, jangan. Karena perbedaan ulama, kalau memang kita pikir secara positif, justru disitulah keindahannya. Keindahan perbedaanlah yang akan membuat indah. Ya kalau sama semua nggak bakal indah. Umpama orang sama semua, tingginya sama, kulitnya putihnya sama, kagak indah. Justru perbedaanlah yang membuat indah. Tapi bagi orang-orang yang bisa menghargai perbedaan, tapi bagi orang-orang yang tidak bisa membedakan begitu atau tidak bisa menghargai perbedaan, justru akan menjadi keributan. Pada
Para jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan datangnya bulan suci Ramadan, saya atas nama pribadi yang sudah pasti kesalahan dan dosa saya lebih banyak. Saya mohon halal minta ridho dari segi ucapan perbuatan, saya mohon dimaafkan. Ya, terutama menyangkut masalah hakul adami, karena manusia tidak akan lepas daripada kesalahan dan dosa. Saya atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apapun yang kita pelajari setiap hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Memang alhamdulillah belum lama. Tadi malam saya bermimpi bertemu dengan guru-guru yang sudah meninggal. Mereka datang ngusap kepala, langsung pergi lagi sambil tersenyum. Kata saya, alamat apaan kayak begitu? Alhamdulillah. Begitu. Ya, makanya berkah kita tawasul kepada guru-guru yang telah tiada. Ya, walaupun memang malam Rabu ada perbedaan dalam segi pengajian, terutama tawasul memang agak panjang. Ya, bahkan ketua pengajian juga pada waktu itu sempat memberikan saran begitu, agar supaya dikurangi begitu. Nah, justru disitulah keberkahannya kita ngaji. Jangankan kita yang masih hidup, yang meninggal pun akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya, terutama kepada para masyayikh, guru-guru kita, agar supaya sanad keilmuan ini mutasil, nyambung sanad sampai ke Kangjeng Nabi. Ya, kalau yang tadi itu belum seberapa, itu masih sedikit begitu. Ya, sebabkan keilmuan itu ya istilahnya dari Allah ke Malaikat Jibril menyampaikan ke Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad terus sampai kepada para sahabat Sayyidina Ali. Nah, terus pada para sahabat Abdullah bin Abbas sebagai ulama ahli tafsir sahabat Nabi, dan ulama-ulama ahli hadis seperti Abi Hurairah, terus sampai turun ke A'immatul Arba'ah, kepada para tabi'in A'immatul Arba'ah yang namanya itu tercantum dalam silsilah keilmuan gitu. Kemudian sampai ke Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, kemudian istilahnya imam yang 4 A'immatul Arba'ah, ya bahkan sampai kepada A'immah begitu ya, istilahnya awas begitu, para A'immatul Mujtahidin Ghair Mudawan, ini sampai termasuk Sufyan Tsauri, Al-Auza'i, itu banyak begitu ya, Abu Daud Al-Zahiri begitu ya, Imam Daud Al-Zahiri, ini termasuk para mujtahid sampai bahkan kepada para ulama begitu yang ada di tanah air, sanadnya itu sampai ke Nabi. Termasuk Syekh Khatib Sambas atau Syekh Khatib Minangkabau. Kemudian Syekh Nawawi, kalau kita istilah rata-rata ke Syekh Nawawi begitu ya. Cuma sanad itu dari Syekh Mahfuz Termas begitu ya. Nah, itu sampai ke kita berapa keturunan yang termasuk Mama Satibi, termasuk Mama Sujai, dan termasuk Mama Bakri. Ini turun ke bawah begitu ya. Terus sampai istilahnya sanad itu nyambung. Sanad keilmuan, ya makanya agak lama aturannya berbeda begitu, karena masing-masing kitab itu mempunyai sanad gitu ya, sanadnya masing-masing gitu ya, yang menuju kepada satu sumber, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sabda Nabi, ana madinatul ilmi, saya adalah kotanya ilmu, wa aliyun babuha,
Karena semua ilmu itu bersumber kepada baginda Nabi begitu, yang langsung dari Allah melalui pelantara malaikat Jibril. Para jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, sambut datangnya bulan suci Ramadan, terutama dengan ibadah-ibadah sunnah tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir. Ini bisa jadi malam ke-29 atau malam ke-30, karena dalam Ramadan ini masa Allah di samping mulianya Ramadan, di situ ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Cuma wallahu a'lam tuh Lailatul Qadar lewat kampung gunung apa kagak. Tapi mudah-mudahan insya Allah gitu. Mudah-mudahan insya Allah gitu ya, perbanyak gitu, memohon ampun kepada Allah, berbanyak iktikaf terutama pada 10 akhir Ramadan. Tingkatkan ibadah terutama pada 10 akhir Ramadan, karena Rasulullah dan para sahabat pun melakukan hal-hal seperti itu. Ya bedanya Rasulullah dan para sahabat dan ulama-ulama dengan kita beda. Kalau kita masih semangat malam pertama sampai ke-7 gitu. Ya dari 7 hari ke sono kendor. Ya apalagi 10 akhir dari Ramadan. Orang perempuan udah ngomong mulu, waduh bang, lebaran mah jangan keluar dah kalau gak punya daging. Mikir lemes kita. Dia kata kita gak bakal bakal keluar kalau gak punya daging mah. Karena apa kita keluar kalau gak punya daging, malu tulang tuang. Begitu maksudnya Pak. Jadi bedanya kita dengan ulama-ulama salafus saleh. Awalnya semangat, ya, tapi insya Allah di akhir kendor. Iya, bukti nyata berdasarkan survei. Insya Allah nanti malam tarawih pertama ini masjid penuh. Sampai 7 hari, bahkan nggak sampai 7 hari, 4 hari pun sudah mulai terlihat. Dikit aja. Nah kemudian sampai 15 hari ya udah mulai. Yang tadinya penuh sekarang tinggal 4 baris, 5 baris, 6 baris. Alhamdulillah masih minggir dekat. Ya alhamdulillah 3 baris. Ya apalagi puasa di akhir. Biasanya 3 hari menjelang lebaran ini udah sibuk orang perempuan, bang anak belum punya baju ke WMS bang, gitu Womas tuh di situ tuh Boris Indah, apa ke Yohan dan ke Jakarta tuh beli pakaian anak, di situ pusatnya. Akhirnya nggak terawih mah bang tahun depan juga ada lagi. Insya Allah harus sampai umur kita, kalau kagak rata-rata. Makanya itu ya perang di 10 akhir Ramadan. Nah sedangkan terjadinya Lailatul Qadar berdasarkan gitu ya, hitungan para ulama. Awas, ini menaktu tapi bukan naktu ilmu falak, bukan. Tapi hitungan para ulama. Insya Allah kalau jatuhnya Ramadan di hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada hari Anu. Gitu. Itu ada berdasarkan keterangan ulama. Gitu. Ya, tapi yang pasti yang tahu hanya Allah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ya tujuannya apa? Agar supaya hamba-hamba Allah ini mereka semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau seandainya dikasih tahu, biasanya tinggal ngitung doang. Ntar Jakarta kita ke masjid, mulai yang malam ketiga, pertama, ke-7, kalau itu nggak mungkin dah.
biasanya di 21, 21, 23, 25, 27, 29. Malam-malam genepnya mah jangan ke masjid, nonton bola aja. Nah kalau seandainya dikasih tahu penuh masjid. Ya bahkan berdasarkan hitungan ulama, kalau kita mulai puasa di hari Sabtu nih, insya Allah mudah-mudahan bareng. Mudah-mudahan sih bareng, mudah-mudahan. Berarti Lailatul Qadar jatuh pada hari ini, saya nggak buka. Gitu. Ada di situ. Ini berdasarkan hitungan ulama. Tapi kembali lagi ya, semuanya berdasarkan kehendak Allah karena dirahasiakan. Yang nilainya gitu ya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ini nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikat waruh, para malaikat bahkan malaikat Jibril pun akan turun ke muka bumi pada malam itu. Ya, malaikat Jibril tugasnya hanya menyampaikan wahyu. Setelah risalah kenabian sempurna, maka malaikat Jibril sudah tidak turun lagi. Begitu. Hanya turun pada malam Lailatul Qadar. Makanya manfaatkan Lailatul Qadar begitu dengan sebaik-baiknya. Karena doa yang kita panjatkan pada malam itu insya Allah mustajabah, langsung kontak. Kita minta kaya, insya Allah hari itu langsung kaya. Kalau memang benar-benar ketemu sama Lailatul Qadar, diijabah semua keinginan. Kita minta ilmu ya insya Allah laduni kalau itu langsung dari Allah. Itu pada malam Lailatul Qadar. Makanya jarang yang ketemu itu jarang. Kecuali hanya para wali, para ulama-ulama yang memang khas. Ulama-ulama khusus gitu. Ya bahkan Al-Imam Nawawi dalam sebuah riwayat ini, Imam Muhyiddin Nawawi pada waktu beliau kecil di malam bulan suci Ramadan, beliau bersama dengan ayahnya. Pada waktu itu beliau melihat cahaya yang turun dari atas langit. Begitu terangnya, hanya beliau yang melihat, ayahnya enggak melihat. Kata Imam Muhyiddin An-Nawawi itu begitu, ayah itu cahaya apa? Begitu. Ya, padahal berdua sama bapaknya, tapi bapaknya enggak melihat. Nah maka bapaknya Imam Muhyiddin An-Nawawi ini punya firasat bahwa Imam Nawawi akan menjadi orang besar. Akan menjadi imam, bahkan mujtahid fatwa. Ini udah ada firasat bapaknya gitu. Karena umur 7 tahun beliau sudah bisa melihat Lailatul Qadar gitu. Ya, ternyata harapannya benar, Masya Allah. Karangan Imam Nawawi ini kitab paling banyak. Beliau itu satu hari satu koras itu satu lampet 10 lembar di satu hari. Itu mengarang kitab Imam Nawawi. Makanya karangan kitabnya itu banyak, dan kitabnya juga kitab-kitab khusus. Termasuk Al-Azkarun Nawawi, nah, kemudian termasuk Rawdah, kemudian termasuk ini ayat banyak. Begitu ya, karangan-karangan Imam Nawawi. Bahkan saking sibuknya beliau mengarang kitab, ini nggak sempet nikah, nggak sempet kawin ke Imam Nawawi. Karena satu hari itu satu koras gitu. Satu koras itu 10 lembar. Jadi kita nulis saja kadang satu hari paling dapat berapa lembar gitu. Ini 10 lembar gitu. Itu saking sibuknya sampai beliau tidak terpikirkan untuk menikah begitu. Masya Allah. Makanya ya pada umur sekian, nah ini beliau sudah melihat Lailatul Qadar. Begitu. Ya, kalau kita alhamdulillah jenggot sampai putih, pala putih, begitu. Ya alhamdulillah lewat terus gitu. Nah, makanya hanya orang-orang khusus kita mohon kepada Allah biar supaya kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar.
yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya bahkan istilahnya bulan suci Ramadan, kata Kanjeng Nabi, kalau umatku mengetahui hikmah-hikmah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, pasti mereka berharap 1 tahun itu Ramadan semua. Karena nilai kebaikan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Seluruh dosa-dosa akan diampuni bagi orang-orang yang memohon pengampunan kepada Allah. Mulianya bulan suci Ramadan. Ingin menawasikan salah satu wajib itu niat di malam hari. Wajibut tapi itu niat, karena ini puasa wajib. Makanya niatnya di malam hari. Kalau puasa sunnah enggak jadi masalah niat jam 9 pagi. Bagi orang yang puasa Ramadan lupa niat di malam hari, begitu, maka dia wajib puasa, tapi nanti habis hari raya wajib diqodho, gitu, karena puasanya enggak sah. Wajibut tabiitun niat, tapi insya Allah di kita enggak bakal lupa niat, karena setiap selesai sholat taraweh ini kita mengadakan niat bareng. Nah itu hikmahnya. Kemudian jaga puasa-puasa kita dari hal-hal yang membatalkan secara zahiriyah maupun secara pahala. Ya, terutama di siang hari di bulan Ramadan jangan mendekati gitu. Ya dekat enggak apa-apa, dekat Pak. Gitu. Maksudnya jangan taat. Makanya kalau bisa kalau nikahin jangan di bulan puasa, kasihan, bukan apa-apa. Bulan lain, bulan puasa kasihan, puasa mulu orang. Jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, ya intinya sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan kebersihan hati dan niat yang tulus ikhlas. Mudah-mudahan dengan niat yang ada di hati kita ini Allah akan ridho kepada kita, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini jadi sababiyah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, karena memang waktu telah larut malam. Adanallahu wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakat